santri dari Tahfiz Property. Kita bisa bilang santri karena memang kita masih belajar di dunia properti. Kami beberapa kali sudah mengikuti proyek-proyek, ada di Purwakarta, ada di Magetan, ada di Yogyakarta, Bekasi, dan lain sebagainya. Kurang lebih kita seperti itu. Nah, tidak usah berpanjang kalam lagi dikarenakan waktu kita yang terbatas. Mari sama-sama kita mulai acara ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikarenakan temanya tanya jawab, maka kami dari tim Tahfiz Property sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Sebelum itu, kami akan perkenalkan pembicara kami, pembicara guru kami dari Yogyakarta. Beliau adalah Bapak Asyikin. Namanya Asyikin, tapi teman-temannya biasa manggil Mas Kinkin. Jadi Mas Kinkin ini kelahiran Palembang, tapi setelah SMP langsung merantau ke Yogyakarta. Beliau sudah memulai pengalaman marketing propertinya dari tahun 2000. Kalau di total hingga saat ini, alhamdulillah sudah sekitar 20 tahun. Jadi kita bisa bilang beliau adalah seorang expert. Dulu di Yogyakarta beliau bersama pesantren properti yang dulu mempunyai PT namanya Tiga Saudara Group, yang dimana PT ini termasuk perusahaan developer terbesar di Yogyakarta pada saat itu. Tahun 2000 hingga tahun 2007 beliau ada di Jogja. Hingga saat ini beliau menjabat sebagai konsultan marketing properti di 3 PT sekaligus. Konsultan manajemen developer, konsultan marketing properti, dan Promo Plus. Konsultan marketing dan promosi properti. Jadi insya Allah beliau sudah tidak diragukan lagi pengalamannya dalam bidang properti, dan semoga apa yang akan di-share oleh beliau malam ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bapak Mas Kinkin, gimana? Aman? Aman. Siap, Mas Kinkin. Boleh kita langsung dimulai aja ya, Mas Kinkin. Ya. Jadi untuk pertanyaan pertama, jadi karena tadi kita sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaannya dari Bapak Ibu semuanya. Sebelum bertanya dijawab, Mas, saya tak menyapa Siap. dulu. Boleh sapa dulu para partisipan nih, Mas Kinkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Lise di Bandung, apa kabar Bu? Waalaikumsalam. Kangen tuh. Miongklok Bandungnya tuh. Tadi ada dari Rau juga ya. Ada Wonogiri apa kabar? Rahman. Wonogiri, mantap. Apa lagi nih? Mas Rohim dari mana Mas Rohim? Pak. Ya. Tulungagung. Gimana? Dari Tulungagung. Oh, Tulungagung. Jawa Timur. Sebelah Kediri, Pak. Gini. Ada Mas Rizky juga. Ada Mas Reza. Ya. Yang belum kenal sama sekali siapa kira-kira? Angkat tangan. Mas yang belum. Mas Mus dari mana tuh? Dari Tulungagung. Sama kayak juga. Rohim. Fatih Muhammad dari mana? Mas Fatih dari mana, Mas? Dari Depok. Dari Depok, Pak. Aman? Mantap, Fatih. Alhamdulillah. Ya, oke. Ini habis properti top nih. Alhamdulillah, doain terus Mas biar kita terus berkembang. Ya, mulai. Amin. Mulai. Ya, Mas, mungkin bisa di suara, Mas. Oke, siap. Saya izin untuk mute semua dulu biar nanti Mas Kinkin bicaranya jelas.
Oke. Beliau ini santri paling tua berapa umurnya Mas ya? 22 tahun ya? Bahkan ada yang tamat 23 paling tua. Iya. Jadi Pak Jamil dengan perusahaan Kubiknya kemudian bikin PT namanya Ahpis Property. Jadi mereka ini adalah penghafal Al-Quran, Mas. Amin. Dalam perjalanan mereka mempersiapkan bagaimana bisnis yang amanah, akhirnya muncullah properti ini. Pandemi yang kita alami sekarang ini bukan sesuatu yang sederhana, sebenarnya susah semua. Semua lini bisnis ya siap-siap untuk hancur lebur. Ada yang bisa bebas, karena properti itu hanya dua akibat keruntuhannya. Satu, dia suhu politik, kemudian yang kedua adalah bencana alam atau wabah. Kalau suhu politik, kalau terus-terusan kisruh kayak tahun kemarin dan lain-lain, kita jualannya aja susah. Dan alhamdulillah setelah Pilpres selesai, penjualan sebenarnya sampai dengan Desember itu bagus. Desember masih bagus, Januari masih bagus, bahkan Maret ini masih ada yang closing juga. Tapi harus diingat, closing per hari ini itu bukan closing dengan data user baru, tapi itu data lama yang di follow up kemudian. Nah, ini akan kerasa nanti di bulan Mei, di bulan selanjutnya, karena database-nya sudah tidak bertambah. Orang yang tadi sudah mulai tanda jadi dan lain-lain mungkin akan mengurungkan niatnya. Mungkin. Atau orang yang sudah DP sekalipun dia akan menunda semuanya. Dan tidak bisa dipungkiri, pasti penjualan properti akan drop. Itu otomatis. Dan ini walaupun tidak sama, kita samakan dengan waktu gempa bumi di Jogja saat itu hampir 2 tahun tidak ada penjualan, Mas. Kalau mau nangis, nangis beneran itu. Karena benar-benar luar biasa itu, 2 tahun tidak ada penjualan, user yang sudah beli pun batal, bahkan membatalkan diri, apalagi yang tanda jadi. Jadi benar-benar drop. Tapi untungnya Jogja dulu adalah dia bencana lokal. Masih ada kota-kota lain yang bisa hidup. Tapi akibatnya sekarang kayak kondisi Bantul yang pusat gempa, itu tanah di Bantul itu luar biasa sekarang. Mahalnya minta ampun. Tipe 36 sudah masuk ke angka 400-an sekarang. Tipe 36. Udah kayak Depok aja itu, teman-teman di Bekasi dan lain-lain. Kalau daerah-daerah premium sudah tidak mungkin lagi. Tanah sudah harga 1,5 juta, 2 juta, 3 juta, sudah tidak visible lagi untuk dibangun. Kalau mau ada yang 200, 500 sudah di atas gunung. Gunung pun gunung-gunung bagus, gunung yang berkapur mungkin. Dan tidak layak untuk dihuni juga. Jadi kondisi ini sebenarnya tidak sama, tapi paling tidak bencana atau wabah yang kita lakukan, yang sedang kita alami sekarang ini efeknya bisa sampai 2 tahunan, Mas. Itu yang luar biasanya. Karena apa? Dia cepat drop dan lambat naiknya. Karena nanti setelah pandemi selesai, orang bukan sibuk beli properti sebenarnya. Orang sibuk menata hidupnya lagi, makan yang dia utamakan, kebutuhan pokok, kebutuhan sekolah, kebutuhan yang lain-lainnya itu terus sampai nanti sudah stabil semua urusan itu baru dia naik ke urusan properti. Loh, terus kalau gitu gimana dong dengan nasib kayak sekarang ini? Ya sebenarnya kalau teman-teman paksakan dengan penjualan sekarang, itu tidak akan pernah bisa. Karena bank sendiri tidak siap untuk KPR. Kalaupun yang sekarang ada akad, ada pencairan, itu adalah efek dari penjualan sebelumnya. Atau penjualan di bulan Maret, atau penjualan di bulan Februari. Tapi untuk sekarang, bank sendiri sudah menahan diri untuk tidak melakukan akad-akad baru. Nah, terus gimana dong kalau sudah kayak gini? Nah, ini yang menjadi polemik teman-teman semua. Dalam diskusi sebelumnya, memang banyak teman-teman di agensi, kalau ditanya, gimana penjualan sekarang ini? Optimis, Mas, gitu, optimis. Ya, memang harus optimis. Tapi optimis apa yang harus kita lakukan biar lebih strategik dan tidak membuang waktu banyak. Sebab kalau hari ini kita paksakan, ketika kondisi ini stabil, kita malah kelelahan nanti. Ini yang terjadi.
Jadi harapannya hari ini adalah semua apa yang sudah terjadi harus kita evaluasi dan kita persiapkan. Sampai dengan keadaan kondisi normal, baru kita bisa leading. Kalau hari ini teman-teman paksakan, belas hari ini orang tidak selera untuk tanda jadi rumah dan lain-lain. Kecuali memang kasus-kasus tertentu ya. Nah makanya hari ini mudah-mudahan nanti setelah ini jelas hari ini tidak akan pernah cukup waktunya untuk 1 jam. Makanya nanti teman-teman tahfiz akan menawarkan jika pengen lebih detail nanti, kalau nggak salah nanti tanggal berapa Mas Mufti? Tanggal 25 Mas ya? Tanggal 25 akan ada lagi. Tanggal 25 itu akan kita full. 4 sesi itu kita akan membahas mulai dari evaluasi bagaimana menyusun bisnis plan-nya, kemudian marketing plan-nya, kemudian konten apa yang bisa kita lakukan. Harus diingat besok sudah masuk bulan puasa, apa yang harus kita lakukan? Kalau kemarin orang sibuk dengan bencana, besok sudah lengkap lagi bukan masalah ya, artinya konsentrasi orang sudah urusan buka puasa, urusan tarawih dan lain-lain di rumah, dan itu akan sangat berpengaruh dari tipikal kampanye teman-teman semua. Makanya konten akan berpengaruh nanti. Tapi hari ini, mudah-mudahan kita perkenalan dulu. Jadi terima kasih kepada Tahfiz Property, Mas Mufti. Di sini juga ada Mas Asa juga, sudah memberi waktu untuk kita semua. Mudah-mudahan ini nanti manfaat. Saya yakin sekecil apapun yang nanti kita dapat hari ini, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Tapi yang jelas, kalau pengen detail nanti tanggal 25, kita akan lanjutkan lagi secara detail. Agar lebih efektifnya nanti teman-teman jika ada pertanyaan, jadi saya langsung to the point aja secara teknis. Jika ada pertanyaan bisa chat langsung ke Mas Mufti, Tahfiz Property, atau nanti sesi awal ini mungkin kita tanya jawab yang sudah melakukan pertanyaan Mas Mufti ya. Ya, tadi siang sudah disiapkan pertanyaan. Oke Mas, kira-kira apa Mas yang perlu ditanyakan? Oke, dari pertanyaan pertama dulu Pak ya. Ya. Jadi pertama semua sudah saya jelaskan produk nih, ceritanya sudah menjelaskan produk dan orang ini minat dan sudah pilih unit. Cuman masalahnya mau lihat lokasi tapi belum berani keluar gitu. Dengan adanya PSBB seperti sekarang, apa-apanya sudah dibatasi. Itu kira-kira seperti apa nih Mas mungkin? Tidak hanya kota yang mengalami PSBB, sekarang kota yang tidak mengalami PSBB pun visit lokasi sudah berkurang. Jangankan semasa pandemi sekarang di Maret, sejak mulai bulan Desember, Januari sampai dengan sekarang ini, sebelum pandemi pun visit lokasi sudah berkurang, Mas. Jadi teman-teman terjebak bahwa melakukan sesuatunya itu ya seperti biasanya keadaan normal. Nah, dengan adanya kondisi sekarang harus stay at home, kita kayak dipaksa sekarang ini harus merubah pola marketing. Artinya sekarang digital itu wajib. Digital wajib. Gunakan digital secara maksimal atau online. Tapi online juga jangan ikut-ikutan. Karena di offline saja sesak, apalagi di online. Online itu nggak bisa kita mainnya hanya sekedar saja. Apalagi iklan kita hanya munculnya sebulan sekali atau seminggu sekali. Orang lain munculnya setiap hari. Udah kayak minum obat, mungkin sehari bisa 3 kali. Nah, ini kekuatan konten nanti yang bisa memaksa ini. Kontennya seperti apa, banyak cara nanti. Tapi yang jelas, kalau teman-teman punya waktu, bisa buka di www.asikin.id nanti. Di situ mulai harus dibangun hari ini branding seperti apa. Gitu. Nah, untuk kontennya seperti apa, nanti tanggal 25 masih detailnya ya. Siap. Yang jelas, hari ini jangan dipaksakan untuk keluar rumah kalau tidak punya kepentingan. Apalagi memaksa orang untuk visit lokasi. Memang tingkat closing-nya visit lokasi itu tinggi. Beda dengan produk lain, orang bisa lakukan secara online, tapi kalau properti harus melihat fisik. Tapi kalau sekarang dipaksakan untuk melihat fisik, tidak menarik. Gitu. Jadi bikin video, bikin apa yang menceritakan lokasi. Paling itu, mungkin video call ya, Mas, paling. Ya. Oke. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua nih. Jadi ceritanya sudah saya jelaskan juga nih produknya dan hitungan KPR-nya juga sudah pilih unit juga bahkan.
Tapi ini belum bisa naik ke booking nih, Mas. Kira-kira mohon solusinya. Sudah pilih unit? Sudah pilih unit, sudah ada hitungan KPR, sudah dijelaskan juga nih produknya. Kira-kira Pilih penyebab unitnya kapan? wah, mungkin ini Baru pertanyaannya saja atau gimana? Nanti saya akan jelaskan secara detail. Ada 4 tahapan dalam skenario closing. Jadi satu yang disebut dengan tanda jadi NUP, kemudian ada blocking fee, ketiga DP, keempat baru closingnya akad atau KPR dia mau apa. Gitu. Nah 4 tahapan ini saya tidak tahu teman-teman sudah melakukan ini belum. Rata-rata mereka memaksa mereka untuk segera DP, padahal itu ada trickingnya. Jadi kalau bahasa saya manajemen pengelolaan user. Jadi untuk meningkatkan antara tanda jadi atau prospek, sebelumnya itu prospek, ke sini ini ada trickingnya. Nah, tricking ini yang dilewati sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman belajar nanti namanya CRM, Customer Relationship Management, itu bisa dikelola. Jadi tidak harus semuanya dipaksakan, karena sekarang ini untuk DP itu berat. Apalagi DP-nya 30%, itu berat sekali. Jadi mulai dulu dengan booking fee. Tapi sebelum booking fee, itu padahal namanya pemesanan unit dulu. Gitu Mas. Nah ini trik-trik ini yang harus disampaikan. Nanti saya sampaikan secara slide. Jadi manajemen tricking closingnya seperti apa. Saya kulit-kulitnya dulu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nanti lebih detailnya seperti apa. Yang penting memuaskan teman-teman dulu yang pertanyaan tadi kalau nggak salah. Kalau nggak saya percepat nanti bisa sampai jam 11 malam. Oke Mas, Ya. ya. Ada lagi Mas? Pertanyaan selanjutnya untuk meyakinkan konsumen dengan membuat booking dulu, tapi tanpa melihat lokasinya. Nah, mungkin ini kurang lebih kayak tadi pertama, tapi kira-kira cara triknya nih, Ya, meyakinkan. 4 tadi. Booking itu bisa dilakukan kalau dia sudah melihat lokasi. Karena sekali lagi beda dengan kita jual HP. HP itu bisa dilakukan closing melalui online. Tidak perlu lihat lokasi, yang penting tahu mereknya, tahu spek, dia bisa langsung booking sih. Tapi kalau perumahan, walaupun dia tahu tuh developernya kredibel, dapat dipercaya, tapi kalau dia belum sampai ke lokasi, itu belum ada keyakinan dia. Jarang orang, Pak saya tertarik, langsung DP itu jarang. Nah ini yang harus teman-teman lakukan. Treatment di awal ini yang penting. Gitu Mas. Tapi treatment di awal ini detailnya seperti apa, nanti saya share. Jadi harus cepat aja. Oke, selanjutnya nih. Ketika saya menawarkan, nah ada klien sudah deal nih Mas. Sudah deal ceritanya jadi. Tapi ujung-ujungnya nggak jadi karena beberapa alasan. Ini banyak terjadi sih. Jadi bagaimana solusinya untuk mengikat minat dia dari awal? Ini pertanyaan saya lebih kepada ilmu praktik di lapangan dan ilmu saat chattingan baik via WhatsApp ataupun Telegram. Jadi sudah deal, tapi kasusnya memang suka gitu. Tiba-tiba nggak jadi dengan beberapa alasan. Deal-nya itu kategori apa? Nah, dia di sini ngomongnya deal. Mungkin bisa jadi booking. Bisa jadi deal itu oke, saya berminat gitu. Tapi kalau tidak dilanjutkan dengan action, action itu apa? Dia sudah melakukan tanda jadi dan share KTP. Itu kita anggap dia sudah book sementara itu. Nah, teman-teman kelemahannya adalah memaksakan tanda jadi yang mahal atau tanda jadi yang besar. Padahal orang itu butuh waktu untuk berpikir. Tapi kalau tidak dilakukan action segera, biasanya kalau dia sudah pulang itu perubahannya banyak banget. Harus diingat sekarang itu untuk menentukan orang beli atau tidak, itu banyak faktor. Orang dulu bisa karena istrinya sepakat, tapi anaknya tidak sepakat. Suami istri sepakat, anak semua sepakat, tapi pembantunya nggak sepakat. Membantunya. Lebih konyol lagi sekarang semua sudah sepakat, dia share ke grupnya arisannya dia, guys saya mau beli rumah nih, kira-kira bagus nggak di sini gitu. Jadi grup WA pun bisa menentukan beli atau tidak sekarang. Ini konyolnya gitu. Makanya ketika itu sudah tricking, dealnya sudah mulai terjadi dan mepet, lakukan dulu tanda jadi dan fotokopi KTP-nya segera dipoto itu. Dipoto aja, nggak usah di tag. Gimana caranya? Nggak usah tanda jadi 5 juta, nggak usah tanda jadi 1 juta, itu berat.
Karena tidak semua orang punya uang di kantong itu 1 juta, enggak ada. Bila perlu hanya 100.000 saja, booking, Bu, yang penting hari ini Ibu book dulu, nanti besok lihat lokasi, kalau lokasi nanti Ibu tidak berminat, kita kembalikan. Lebih Itu fair. cara mengikatnya ya, Mas, ya? Cara mengikatnya, intinya lakukan segera untuk mengikat. Walaupun hanya dengan 50.000 pun, yang penting ada KTP-nya itu di kita itu udah database luar biasa itu. Oh, Artinya dia minat, tapi kalau dia tidak melakukan itu juga dan tidak mau share KTP, bisa kita tinjau lagi dia benar-benar berminat atau tidak. Gitu. Nah, sampai dengan dia ke lokasi, ternyata di lokasi kita kasih beri waktu misalnya 2 atau 3 hari atau seminggu pun no problem. Wah ternyata kok nggak sesuai ya gitu, kembalikan duitnya, no problem. Toh developer itu tidak mengumpulkan uang tanda jadi, ya nggak? Uang tanda jadi 100 juta itu tidak bikin developer bergerak juga. Makanya lakukan aja tanda jadi secepat-cepatnya. Tapi kemungkinan batalnya ada, pasti ada, sama aja. Semua booking 5 juta pun pasti batal juga. Kalau nggak bagus produknya. Gitu, lanjut. Sudah ada cara untuk mengikat dan lebih simpel, Mas, ya? Iya, itu yang penting. Ketemu di mall, di kafe untuk closing itu lakukan aja. Betul, walaupun hanya 50 tapi 100 itu bisa beda feel-nya, Mas, ya? Iya, betul. Jadi kita komitmen, Ibu kalau tidak minat kita refund, kita kembalikan. Itu bagian dari membangun trust. Siap. Itu pasti. Kalau dia punya kendala untuk datang ke lokasi, jemput. Nah, itu jauh lebih bagus. Servisnya ya? Ya. Oke. Jadi mungkin tadi bisa di ini lagi, untuk yang menanya, deal-nya tuh sudah sampai sejauh mana nih? Apakah deal-nya masih tanda jadi? Apakah sudah booking? Apakah sudah DP? Nah, itu beda tahapannya juga. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan kelima. Ketika menanyakan harga, lanjut ke DP dan angsuran berapa? Nah, jadi sudah nanyain harga, udah lanjut ke DP, dan sudah angsuran. Nah, pertanyaannya langkah-langkah dan jawaban kita kira-kira apa aja nih, Mas? Sudah nanya harga, lanjut sudah DP. Masih bertanya ya? Belum melakukan mana ya? Mungkin sudah masih bertanya sih, masih nanya angsuran, nanya ya, kategorinya kalau saya katakan itu masuk di kelompok hot prospect. Oh, sudah hot ya. Udah Hot tidak prospect. warm lagi. Ya, saya bagi itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama itu adalah prospek. Prospek ini sebanyak-banyaknya. Siapa itu prospek? Orang yang sudah pernah kita hubungi atau kita sudah kenal siapa dia dan sudah minta brosur. Nah, ini kita kategorikan dia prospek. Kemudian yang disebut dengan hot prospect, dia sudah mulai bertanya detail berkaitan dengan harga, skema bayar, spesifikasi produk, dan lain-lain. Nah, itu kita kategorikan hot prospect. Dia sudah mulai minat ini. Nah, yang ketiga, itu baru kita kategorikan sudah close di sini. Nah, teman-teman belajar untuk memanajemen data-data ini. Berapa banyak yang sudah teman-teman prospek, kemudian berapa banyak yang sudah berpindah dari prospek ini ke hot prospect. Jadi pekerjaan teman-teman dalam 1 minggu itu bisa diatur. Target closing kan hukum Pareto-nya kan 1, 10, 30. 30 prospek, 10 hot prospek, 1 closing. Kalau teman-teman punya target closing dalam 1 bulan itu 2 unit, berarti hot prospeknya paling tidak ada 20. 20, ya, sekitar. Atau database-nya itu prospeknya ada sekitar 30-an. Nah, kita sebagai manajemen atau kita sebagai marketing pun lakukan evaluasi semacam ini. Wah, kok prospekku baru ada 2. Untuk closing berat banget itu. Kalaupun closing di situ itu udah luar biasa. Ada 2 kemungkinan. Memang orangnya minat dan teman-teman yang beruntung. Atau orang beli itu hilap gitu aja. Jarang terjadi. Seperti itu ya, Mas? Iya, gitu Mas. Nah, ini yang sering lupa teman-teman untuk yang penting database. Kalau ditanya database-nya ada berapa? Ada 1000. 1000 ini kayak apa? Ini harus dikategorikan ini. Ini belajar. Butuh waktu memang. Siapapun itu di wilayah sales, di wilayah manajer harus konsentrasi ke sini. Jadi kalau sini masih ada 20, tingkatkan untuk menjadi 30 dulu. Kejar. Dan dari yang 30 ini harus geser ke hot
Makanya bikin event, gimana caranya orang bisa ke lokasi. Gitu. Ya, Jadi memang lanjut. manajemen evaluasi database itu sangat penting, Mas ya. Ya, ya minimal pakai Excel lah. Kalau nggak bisa Excel ya pakai buku kecil itu. Catatan langsung ya. Iya, Iya. tiap minggu dievaluasi. Siap. Pertanyaan selanjutnya nih, Mas Kinkin. Ya. Strategi yang pas untuk menjual ruko. Jadi tidak hanya rumah, mungkin ruko, luas tanahnya 87, lebarnya 100, luas bangunan 100, harga 1,2 miliar. Sudah 2 tahun, sisanya 2 unit dari 5 unit, lokasinya di Bandung. Harus pakai media apa nih, Mas Kinkin? Caranya juga seperti apa? Tuh. Semua, baik itu properti komersial, seperti ruko, dan lain-lain, entah itu apartemen, entah itu kondotel, entah itu rumah landed, rumah sederhana, rumah mewah, teman-teman harus berani membuka semua channel yang ada. Channel pertama itu online, itu pasti. Tapi Online. bukan online satu-satunya. Online itu salah satu channel marketing. Kedua, event harus dibangun. Kalau kita punya kantor ya, kalau banyak produk ya bikin event yang menggerakkan orang yang tadi database-nya dari prospek itu ditingkatkan ke hot prospek itu dengan mengadakan event. Biasanya open house atau gathering dan lain-lain. Gathering. Apapun yang dibikin alasan biar dia datang ke kantor atau datang ke lokasi. Terus yang tadi event, terus kembangkan juga teman-teman mitra. Siapa itu? Agency, freelance, member. Nah, mesin-mesin ini harus digerakkan semua. Baru yang offline dilakukan, yang lain-lain. Kalau mesinnya ini hanya satu saja, ya kemungkinannya ya cuma 1/4. Tapi kalau ada 4 mesin digerakkan semua, tadi ada online, ada event, ada mitra, kemudian offline-nya juga dilakukan, offline yang kayak canvassing dan lain-lain dilakukan semua, nanti masing-masing ini berkontribusi memberi database berapa banyak. Jadi jangan terus, Mas kalau harga 1M gimana? Lakukan aja dulu, Mas. Yang sekarang ini menjadi kendala adalah teman-teman tidak melakukan itu. Dan hanya mengandalkan satu-satunya adalah online. Online pun hanya mengandalkan mungkin baru OLX doang. Satu media ya. Belum melakukan channel-channel yang lain. Padahal online banyak sekali. Ada FB Ad, ada Google Ad, dan lain-lain. Nah ini butuh waktu memang. Tapi yang penting teman-teman lakukan dulu aja. Kalau channel ini tidak pernah dibuka, repot. Contoh kayak event kok nggak pernah diadakan, kenapa? Karena lokasinya belum siap. Nah ini juga bahaya. Mau iklan secanggih apapun, kalau lokasi nggak siap, repot. Apalagi produknya belum layak untuk ditampilkan. Sekali lagi, 4 channel ini adalah bagian dari undangan. Sama aja kita nyebar brosur, itu sama aja nyebar undangan. Kalau kita nyebar undangan dan di rumah kita belum siap untuk menerima tamu, nah itu repot. Jadi ini menyangkut stepping berikutnya, bagaimana kita menggerakkan mesin-mesin ini. Nanti di materi tanggal 25 saya akan sebutkan apa aja yang harus digerakkan, mulai dari 4 mesin ini tadi. Nah itu kira-kira yang kayak event gathering, nah itu tuh untuk mengundang orangnya gimana tuh, Mas? Ya gathering harus diundang orangnya. Yang diundang siapa harus mulai dari database. Oke, database. Iya, untuk meningkatkan database, ya 4 channelnya harus dibangun. Gitu. Oke. Kita bisa lanjut pertanyaannya, Mas. Pertanyaan nomor 7. Ya. IMB rumahnya tinggal karena masih termasuk zona kuning, belum jadi zona merah atau perdagangan jasa. Nah, apakah IMB-nya harus saya upgrade dulu jadi ruko? Atau AGB ya mungkin, ruko. Iya. Kira-kira Rata-rata hampir 90% pembelian itu adalah melalui KPR. Entah KPR itu apa. Yang cash keras itu ya paling nggak cuma 10%. Artinya kalau KPR cuma 2 jawabannya. Sertifikat dan IMB. Kalau ada sertifikat dan IMB-nya tidak sesuai, nggak bisa juga KPR. Artinya legalitas itu adalah kewajiban utama yang harus diselesaikan dulu. apalagi Jadi nggak bisa KPR. ditawar gitu. Jadi kalau sekarang legalnya masih legal rumah tinggal, terus kita jualnya ruko, ya harus di-upgrade dulu.
Kecuali dia mau beli cash. Kalau cash kan tidak menggunakan komponen perbankan kan. Tapi kalau menggunakan komponen perbankan, sertifikat NIMB itu wajib. Wajib ain itu hukumnya. Wajib untuk KPR beda Gitu, sama Mas. ya, siap. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya apa nih? Oke. Pertanyaan berikutnya nih, saya belum punya pengalaman tentang bisnis properti. Nah, pertanyaannya apa yang harus saya lakukan ketika lahan yang dijual tertulis dijual tanah 100 meter tanpa perantara dan lain sebagainya, agar saya tetap bisa ikut menjualkan dan tentunya kita mengharapkan fee. Jadi ini orang yang belum ada pengalaman banyak tentang properti, tapi dia pengen bantu jualin tanah-tanah yang suka ada di pinggir jalan tuh, Mas. Ada tanah dijual 1000 meter, tanah dijual 500 meter tanpa perantara. Ya. Nah itu Ini sebenarnya catatan khusus buat teman-teman marketer, entah itu broker, entah itu sales, entah itu apa. Kenapa pemilik lahan, pemilik rumah, pemilik ruko itu selalu menuliskan tanpa perantara di situ? Ini pasti mereka tidak suka ada orang lain. Padahal kita itu sebagai penjual itu adalah perantara juga. Kenapa? Karena kita kadang-kadang melebihkan sesuatu. Contoh, harga dasarnya itu 1 M, tapi karena kita mau ngambil untung banyak, kita jual 1,5 M. Atau kadang-kadang kita untuk mengejar komisi yang besar atau mengejar closing yang cepat, kita bilang, wah ini gampang Pak, nanti saya bantu gitu. Jadi menggampangkan sesuatu itu juga tidak nyaman buat pemilik tanah atau pemilik lahan atau pemilik rumah atau pemilik ruko itu. Jadi kalau pengen menjadi marketer, belajar properti menjadi marketer, entah itu sales, entah itu broker, jadilah marketer yang amanah. Apa itu? Jual apa adanya aja. Kalau zaman Rasulullah dulu kan dia jual jeruk, jual mangga itu kan dia tidak melebih-lebihkan. Oh ini jeruknya harganya 1.500, ini jeruknya harganya 1.700, yang ini harganya 2.000. Loh kok kenapa 2.000? Karena baru dipetik kemarin. Jadi memang baru fresh. Kenapa ini 1.200? Ya karena memang sudah 1 minggu lalu. Ini harus fair disampaikan. Jangan dibulak-balik apa dicampur apa semuanya dilebih-lebihkan. Enggak apa-apa Bu, ini sama aja gitu. Enggak boleh. Karena marketing dimulai dari kejujuran. apa adanya. Banyak kalau saya yang punya produk, daripada saya jualan sendiri, lebih baik saya menggunakan perantara-perantara itu. Entah itu marketing freelance, entah itu agent, dan lain-lain. Karena semakin banyak yang jualan, semakin besar kemungkinan barang tersebut akan terjual. Prinsipnya. Jadi kalau tadi pertanyaannya, bagaimana langkah selanjutnya? Cari yang lain, Mas. Kalau bisa temuin orangnya, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa temuin, cari yang lain. Masih banyak. Oke, cari yang lain. Jadi emang ini orangnya mungkin pengen baru ingin terjun ke dunia properti lewat ngebantuin jualin gitu, Mas. Ikutin aja Tahfiz Properti nanti di FB-nya, di apanya IG-nya gitu, biar nanti sama-sama belajar. Siap. Oke, Mas. Siap, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini menarik. Di tengah wabah COVID-19 yang terjadi saat ini, upaya penghematan terus-menerus dalam rangka efisiensi dengan harapan bisa menekan harga jual, Mas. Apabila kita nggak gunakan agen marketing dengan memaksimalkan marketing intern, mall banner, brosur dan lain sebagainya itu serta anggota freelance terbatas, kira-kira upaya apa nih yang harus dilakukan untuk memaksimalkan penjualan? Jadi tengah-tengah COVID mungkin brosur, banner semua dan lain sebagainya kurang efektif, dan upaya apa lagi yang harus dilakukan untuk memaksimalkan penjualan atau closing unit seperti itu, Mas? Tanpa pandemi pun teman-teman harus, itu tadi saya bilang itu semua channel harus dibuka semua channel. Karena masing-masing lokasi, masing-masing produk itu channel yang bergerak itu berbeda-beda. Ada yang orang dengan gathering dia bisa selesai habis, ada yang dia bermain di online juga selesai habis, atau dia bermain offline pun selesai habis semua. Tapi kalau teman-teman belum melakukan ini semua, susah untuk mengevaluasinya. Jadi lakukan dulu 4 channel tadi saya bilang, nanti akan kita bahas detail di tanggal 25, baru nanti setelah itu dievaluasi. Main di online pun tidak hanya asal iklan.
Semua harus dibikin dulu, konten A, konten B, konten C, dilihat yang bergerak yang mana ini. Yang bergerak yang mana yang bisa bagus, baru lanjut. Jadi nggak bisa main tebak-tebakan. Semua marketing itu harus melakukan riset dan data. Kuncinya cuma di situ. Nggak ada hanya feeling. Sekarang nggak bisa zaman feeling lagi. Nggak bisa asal nyebar iklan ya, Mas? Nggak bisa. Itu dalam keadaan normal. Apalagi dalam keadaan tidak normal semacam ini. Semua orang pasti mumet semua. Tapi disitulah nanti letaknya teman-teman bagaimana menganalisa data, menganalisa pasar, dan harus kreatif. Kuncinya satu tadi itu, kreatif. Jadi kalau teman-teman pengen menjadi marketing, kalau kunci pertama tidak kreatif, hanya mengandalkan komisi dan gaji, ya minggat aja lah. Nggak bisa, harus kreatif. Iya, sedetail mungkin. Ya. Bisa ke selanjutnya nih, Mas. Ya. Nah, ini bagaimana dan seberapa besar anggaran untuk kegiatan promosi dan marketing, iklan, entah gimmick, fee yang menarik di masa krisis. Mungkin kita bisa ngelihat sekarang banyak agen marketing yang ngasih promo ya di penjualan-penjualan. Nah, ini kira-kira anggarannya, terus juga bagaimana gimmick dan iklan-iklan dan yang menarik itu di saat krisis seperti apa nih, Mas? Kalau kita sebagai developer sekarang itu cash is the king. Jadi artinya gimana caranya untuk mendapatkan cash. Jadi mau diskon seberapa pun ini yang penting tidak rugi, yang penting terjadi cash. Itu bagi developer. Bagi marketing juga jangan memaksakan pola standar. Pola standarnya harus A, harus B, harus C, terus harus fee-nya sekian, nggak bisa, susah sekarang. Karena harus diingat teman-teman marketer itu harus lihat dulu produk ini punya siapa. Kalau punya developer, developernya sekarang itu sedang benar-benar luar biasa dia mengetat. Jadi sekarang terjadi deal pun, dalam tanda kutip, komisinya sedikit pun no problem sekarang ini. Yang penting teman-teman mendapatkan sebuah user, yang nanti user itu kita menjadikan dia marketer kita. Lebih baik begitu sekarang ini kondisinya. Jadi jangan memberikan sesuatu juga. Bila perlu, developernya nanti ajak diskusi bareng, apa gitu. Stimulus harus dibangun, kalau bisa teman-teman marketing tidak usah mengambil stimulusnya. Misalnya komisinya harus gede atau harus bonusnya gede, nggak usah. Lebih baik stimulus ini kita kasihkan ke usernya kalau memang terjadi. Contoh sudah include dengan pajak, sudah include dengan administrasi KPR-nya dan lain-lain, itu untuk memperingan si usernya. Sebagai kita sebagai marketing, fee-nya kecil pun sekarang ini no problem. Tapi yang penting ini di-maintain. Jadikan dia sebagai marketer kita besok, sebagai testimoninya. Caranya gitu. Oke, Mas? Oke, siap. Nah, kita bisa hati-hati gue. Gimana? Aduh. Ini udah jaga jarak belum nih? Aduh. Maaf, tadi yang unmute saya mute dulu untuk melanjutkan ke sini. Kalau jaraknya cuma 30 cm dari HP, pengaruh ya? 1 meter, Mas. Oh, 1 meter. Jauh dong gini. Jauhan, nggak bisa ngelihat. Oke, bisa lanjut nih. Nah, di saat krisis, karena wabah seperti ini, antisipasi apa aja nih yang mesti disiapkan dan direncanakan khusus dalam perjualan properti? Nah, bagaimana skema pemasaran terbaik saat ini? Siapkan masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Itu standarnya. Jadi kalau marketing sekarang, pokoknya mindset-nya harus dirubah. Jangan berharap terjadi closing sekarang. Gitu. Saya takut kalau teman-teman ngejar, apalagi pertanyaannya, mohon maaf nih, Pak, gimana Pak kabarnya? Kemarin yang ini jadi beli nggak itu? Kalau bisa tidak ada kata-kata semacam itu, Mas. Kondisi sekarang ini. Cukup teman-teman say hello saja. Jangan paksakan dia harus mengambil keputusan sekarang ini. Wah, tapi kalau nggak kayak gitu, nggak closing. Pilih mana sekarang, database-nya berkurang, atau bersabar dikit, dia akan trust dengan kita, akhirnya terjadi closing. Pilih mana? Kalau kondisi sekarang, jangan dipaksakan. Lebih ke baik membangun hubungan ya, Mas? Ya, Pak Agung, gimana kabarnya Pak Agung? Gimana Depok, Pak? Gimana gitu. Lebih baik begitu aja. Sudah, stop. Tidak nanya tentang jadi beli nggak atau gimana, nggak usah.
say hello aja gitu aja. Bila ada informasi baru sampaikan. Terus bikin video di lokasi, share ke dia gitu. Update per hari ini tentang ini, semacam buletin lah. Buletin digital atau apa. Lebih baik sampaikan informasi-informasi yang sifatnya progres gitu daripada bertanya, Pak jadi beli enggak. Itu tricking. Kalau dipaksakan, akhirnya apa? Mas mohon maaf saya nggak jadi gitu. Padahal dia untuk mengatakan itu bukan karena tidak jadi, tapi karena dia malas dihubungin terus. Karena ditanya. di-push terus ya, Mas? Iya. Nah, kalau itu bagi saya database-nya berkurang. Nah, marketing itu database berkurang itu rugi banget. Lebih baik ditahan di PHP, tapi akan menjadi potensi berikutnya untuk digarap. Ya, lebih meminimalisir resiko ya, Mas? Lebih baik seperti itu. Baik bersabar dulu, bersabar. Orang sekarang tidak bisa dipaksakan. Bayangkan Maret ini sudah hampir 1 bulan. Kemarin masih orang tidak percaya dan sekarang akhirnya percaya bahwa musibah ini kena semua. Ya nggak? Kalau Betul. kemarin kita masih santai, mungkin hari ini pun masih bisa santai juga. Ya, tolong dievaluasi karena memang ini kondisi yang sangat luar biasa. Lebih baik kita mempersiapkan diri. Ikut kelas-kelas banyak tuh di YouTube, di Zoom, lain-lain. Ikutin aja kelas semacam ini hanya untuk paling tidak kita mendapatkan sebuah semangat lah untuk sama-sama kita garap. Daripada dipikir sendiri, Mas. Momen sendiri nanti. Gitu. Iya, betul. Keadaan seperti ini memang, apalagi setiap orang masalahnya sendiri ya, Mas, beda-beda. Oke. Kita bisa lanjut, Mas, pertanyaan selanjutnya nih, ada beberapa lagi. Jadi ada Nanti yang setelah ini kita buka pertanyaan open ya. Iya, setelah ini. Yang bisa live langsung. Oke. Jadi ada gini, Mas, kami bermain di kaflingan dan sebelum pandemi itu penjualan memang lambat. Sebelum pandemi penjualan memang lambat karena harga per kafling itu sekitar 50 sampai 80 juta. Itu 72 meter. Nah, selanjutnya sepertinya mau jual dengan unit rumah murah. Nah, bagaimana nih pola marketing yang paling pas ya untuk menggait user agar lekas closing di masa pandemi? Nah, desain seperti apa yang cocok dan bikin penasaran, nah, serta copywriting-nya nih. Terima kasih, Mas Kinkin. Sebelum pandemi pun, properti itu harus menjaga 4P itu tadi itu. Pertama produk, price, terus place, dan promotion. Jadi produk ini memang harus jaga. Kita mau main unit apa mainkan tanah kapling. Tanah kapling juga sama kondisinya. Jangan lalaikan kewajiban utama. Apa itu? Legalitas. Itu kuncinya. Kita mau jualan apa kalau tanpa ini juga akan jadi masalah. Jangan hanya mengejar cash, akhirnya tanahnya orang belum dilunasi, sudah dijual. Itu stop ya. Intinya yang pertama itu legalitasnya, kalau tanah kapling itu legalitasnya harus diselesaikan dulu. Kalau jual unit memang sudah ada IMB, sudah pecah dan IMB. Itu syarat utama dulu kita bicara tentang produk. Kalau ditanya strateginya apa, kalau dua ini belum diselesaikan, mau strateginya kayak apapun susah. Benar. Itu. Kalaupun mudah, ya kata guru kita, istiqomah itu memang susah gitu. Jadi kalau dianggap mudah berarti jalannya sesat. Gitu. Ya mohon maaf. Daripada mundur, Mas. Betul. Kayaknya kita ada penjualan, tapi sebenarnya mundur nanti. Karena kita harus menyelesaikan ABCDE. Apalagi dalam kondisi pandemi ini. Nah, terus kalau kita menunggu legalitas selesai, dong Pak, lama berarti. Nah, makanya ada strategi yang saya sebut dengan R1. Apa itu R1? Kita jualan di awal itu siapa targetnya? End user apa investor? Nah, ini strategi ini saya akan buka di tanggal berapa, Mas? 25, insya Allah. 25. Jadi, walaupun tanahnya belum lunas, walaupun legalitasnya belum selesai, tapi kita punya sasaran tembak yang pas, yang tidak menyalahi aturan dan amanah. Oke. Gitu. Karena itu sangat penting banget ya Pak, legalitas itu dari semuanya sebelum melakukan penjualan. Loh iya, karena properti itu beli surat Mas, bukan beli barang. Beda dengan beli mobil, nggak punya suratnya, nggak punya STNK, nggak punya PPKB, mobilnya bisa dipakai. Tapi kalau rumah nggak bisa. Kalau rumah yang kita pakai ini tanpa legalitas, hanya nunggu waktu kapan digusur.
Perlu ditanamkan prinsip bahwa properti itu jual beli surat, tidak semata-mata asal Iya, iya. jual barangnya. Oke, Lanjut. lanjut. Saya mau menanyakan targeting FB Ads untuk harga rumah di atas 1 miliar dan kalau bisa yang beli cash keras. Terima kasih sebelumnya. Jadi memang kalau di fitur FB Ads itu ada yang namanya targeting. Jadi kita bisa memilih orang seperti apa yang kita inginkan untuk melihat iklan kita gitu, Mas. Nah, Iya, kira-kira iya. targeting seperti apa yang cocok untuk rumah-rumah istilahnya rumah mewah atau rumah yang di atas 1 miliar gitu? Mau berapapun harganya, kalau kita bermain di digital, FB Ad dan Google Ad, itu harus tetap dilakukan namanya analisa data. Analisa Nggak data. bisa kita anggap langsung tembak segmennya adalah A gitu. Belum tentu, Mas. Harus trial dulu, Mas. Makanya disebut dengan aset digital itu karena kita sudah melakukan trial A, B, C, D, E. Ketika semua sudah kita coba, oh ternyata B yang bagus, lanjutkan B. Itu. Jadi nggak bisa orang menentukan. Apalagi sekarang kan banyak jasa orang untuk menawarkan jasa iklan online kan, Ya, dan berubah. lain-lain. Ya. Ya, nah itu kalau dia tidak tepat, percuma juga, itu menghabiskan uang aja. Yang disebut dengan iklan boncos itu bukan tidak bagus iklannya, tapi bisa jadi targetnya salah atau bisa jadi analisanya yang salah. Iya benar. Contoh, di situ kan bisa dilihat tuh, oh pengguna apa yang melihat iklan kita dia penggunanya pakai Apple atau pakai Android gitu kan. Ini sesuai nggak gitu. Itu baru satu sisi aja. Terus orang-orang yang ditarget misalnya yang 1M ini kita tahu dia kalau KPR itu mau KPR-nya berapa rupiah gitu. Misalnya 5 juta atau 10 juta. Nah 10 juta ini siapa? Ya mainnya di mana, mallnya di mana. Nah itu analisa, Mas. Nggak bisa lakukan, harus dilakukan trial and error dulu baru bisa dilakukan. Nggak langsung tembak pekerjaannya apa gitu ya, Mas? Iya, jadi harus di trial. Benar-benar teman-teman harus sabar. Karena ini data digital itu bisa data valid dan bisa data sampah juga. Buktinya yang Emang daftar di email belum tentu datanya valid juga kan. Nah, yang membedakan marketing orang Indonesia dengan marketing orang Singapura itu marketing orang Indonesia itu jauh lebih pintar. bidang apanya nih? Kenapa? Dia nggak pegang data bisa closing. Tapi kalau orang Singapura marketingnya enak banget, data digitalnya lengkap Mas. Karena sudah apa namanya orangnya sudah sangat sadar untuk jadi bikin KTP aja udah digital semua, untuk data sama digital semua, perusahaannya bisa lengkap dan valid. Nah kalau orang Indonesia bisa berubah. Mainannya 50-50, Mas. Iya, daftar nomor HP aja pakai KTP-nya siapa nggak tahu. Oh iya betul. Nah ini lanjut nih, pertanyaan yang sudah disediakan terakhir. Nah, ini mau buka perumahan baru, tapi takut nggak laku karena terdampak COVID, Mas. Jadi mungkin ini developer ya. Jadi pengen buka perumahan baru nih, tapi takut nggak laku karena dampak COVID-nya nih 19. Mohon sarannya dari Mas Kinkin. Terima kasih. Lakunya itu yang harus teman-teman pahami, lakunya itu sudah terpesan atau tidak. Ini kan fenomena juga nih sekarang. Rata-rata teman-teman yang dibilang laku itu kalau sudah terjual dan dapat duit, padahal untuk di awal ciptakan potensi user dulu. Apa itu potensi user? Kita sudah punya data benar bahwa yang minat itu berapa banyak. Itu kuncinya. Jadi masalah closing atau tidak, gimana mau closing? Wong tanahnya belum diapa-apain. Jadi kalau ditanya apakah sekarang layak untuk membuka perumahan, jangankan kondisi sekarang, kondisi normal pun, teman-teman harus siapkan dulu itu, sampai dengan ini layak untuk di-open. Jadi ada 3 tahapan tuh, penjualan tertutup, penjualan terbatas, dan penjualan terbuka. Penjualan tertutup siapa itu? Investor, dan lain-lain. Tidak perlu iklan kemana-mana. Orang yang sangat terdekat dengan kita aja, itu tertutup. Circle 1 ya, Mas? Iya. Terdekat. Yang tahap 2 itu penjualan terbatas. Udah mulai masuk ke segmen berikutnya, itu ring 2. Siapa itu? Orang notaris dan lain-lain. Penjualan ketiga itu terbuka. Siapa ini orang terbuka? Ya
intinya ketika legalitas tanah sudah selesai dan IMB selesai, baru boleh open. Ketika itu belum siap semua, ya penjualan tertutup. Jangan sekali-sekali membuka perumahan kalau kewajiban utamanya belum selesai. Nanti langsung orang pajak langsung gini. Apalagi udah nyebar brosur tuh. Konyol kan? Jadi Apalagi tanahnya belum lunas. walaupun memang belum legalitas, seenggaknya ke ring 1-2 dulu ya. Jadi Ya, nah itu saya akan buka nanti 1 hari full kita di tanggal 25. Nah, baru Siapa sih sasaran tembak di ring 1, sasaran tembak di ring 2. Kepintaran marketing itu bukan kebanyakan, tapi dia menganalisa dasar dan dia udah berfungsi sebagai sniper. Sniper itu dia melepaskan satu peluru udah pas kena, bukan pakai granat, brum gitu. Kena nggak kena, yang penting lempar gitu. Ya percuma. Apalagi kondisi sekarang harus hemat, jadi harus tepat benar. iya bener banget. Nah, alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan sudah disampaikan di forum ini. Jadi mungkin ada pertanyaan yang lain nih dari teman-teman Bapak Ibu sekalian di forum ini. Boleh langsung ditanyakan lewat chat ataupun bisa Angkat tangan boleh. angkat tangan, habis itu langsung unmute aja. Bisa langsung Saya ngambil minum dulu ya, Mas. boleh, silakan. Haus. Mas mungkin. Ya dari Bapak Ibu, kalaupun ada pertanyaan lanjutan dari pertanyaan-pertanyaan tadi ataupun ada hal yang perlu dipastikan lagi, bisa langsung lewat chat ataupun bisa angkat tangan, raise hand di partisipan, habis itu angkat tangan dan juga langsung disampaikan, unmute saja, silakan. Kira-kira ada? Oke, jadi alhamdulillah beberapa pertanyaan yang tadi sudah dijawab oleh Mas Kinkin. Dan sebelum kita masuk ke tanggal 25, insya Allah nanti juga akan ada kelas gratis lanjutan bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin teman marketingnya belum bisa ikut, teman marketingnya atau kenalan-kenalannya yang belum bisa ikut, terkendala sinyalnya atau apanya, atau mungkin waktunya belum bisa untuk hari ini. Insya Allah kita kan akan ada lagi kelas gratis pada tanggal 22 nanti ya. Pada tanggal 22 insya Allah akan kelas seperti ini, langsung tanya jawab juga. Nanti puncaknya baru akan ada di tanggal 25 insya Allah. Nah di tanggal 25 ini tidak sekedar hanya tanya jawab ya, malam-malam mungkin kita akan menghabiskan waktu berjam-jam dari pagi hingga sore. Karena memang ini untuk difokuskan untuk yang serius, kita akan bahas evaluasi dari A sampai Z terkait marketing di saat pandemi. Kita sudah siapkan materinya untuk tanggal 25 ini. Ada beberapa submateri ya, seperti ada hubungannya sama tadi yang ditanyakan. Yang pertama ada analisa pasar, juga menentukan target market, product knowledge, content marketing, teknik-teknik pembuatan copywriting, pembuatan database, membangun komunikasi yang baik dengan konsumen, juga ada SOP survei lapangan, dan juga teknik closing. Nah, ini yang insya Allah akan kami adakan pada tanggal 25 nanti. Kita benar-benar korek dari A sampai Z terkait kondisi marketing di saat pandemi. Gitu Mas Kinkin. Mungkin sudah cukup Mas Kinkin, belum ada pertanyaan lagi. Kami masih berikan waktu bagi bapak-bapak Jadi ya, Ibu. kuncinya dalam kondisi sekarang ini teman-teman mentalitasnya harus dibangun dulu dan jangan terus kalau nggak ada closing gimana gitu ya. Enggak. Database yang kemarin-kemarin yang tahun 2000 atau bahkan sebelum tahun 2000 pun dikumpulin lagi. Kumpulin semua, terus masukkan klasifikasi.
Jadi marketing harus mulai sekarang sudah bisa mengatur database-nya. Database itu bukan seberapa banyak, tapi seberapa pintar teman-teman menganalisa database ini. Contoh, misalnya tadi ini kategorinya sudah ini, oh dulu Bapak ini, waktu saya di developer A dulu, dia nyari tipe 36, tapi harganya dia mintanya segini di lokasi gini gitu. Nggak apa-apa, itu dikategorikan aja, oh ini dulu udah sempat nanya detail, nanti dalam skenario-nya, teman-teman bikin buku kecil tuh, konsumen A ini, nanti di follow up ulang. Follow up-nya tidak untuk menanyakan Bapak jadi beli atau tidak, tetap sama aja disampaikan salam dan lain-lain. Kalau dia muslim besok itu kan ada kesempatan bagus tuh, Ramadan ya. Ramadan dan lain-lain gitu. Itu aja dulu sampaikan, komunikasi 1 kali, 2 kali, 3 kali, baru nanti manajemen konten, Mas. Manajemen konten itu tidak selamanya harus bikin iklan yang bagus-bagus, tidak. Teman-teman juga harus pintar-pintar mengelola database ini. Terus kemarin yang waktu dekat dia tanya, di Hello aja, no problem. Jadi kumpulkan semua database, semua, bikinkan semacam teks atau message yang sifatnya hanya memberi salam, dan ya sama-sama lah, kondisi sekarang kan sudah se-Indonesia Raya kena musibah kan, jadi saling menguatkan. Hanya itu ya sambil dibaca-bacain aja. Tinggal enternya Bismillah. Tik. Kita berharap. Artinya kalau kita mendoakan ini, kalau sekarang ini kita berdoa sendiri, ya Allah lancarkanlah rezekiku, mudah-mudahan dengan banyaknya orang baca itu doanya lebih banyak lagi. Siapa tahu, kita nggak tahu. Usaha kita kan harus kita lakukan sekarang ini, kesempatan di rumah berarti kesempatan kita untuk menata diri. Jadi sama seperti KAI zamannya apa? Kereta di Jakarta, Jabodetabek, orang kan naik kereta sampai ke atas sampai disemprotin, sampai dikasih palang dan lain-lain gitu kan. Itu kan susah untuk diatur kan. Tapi terakhir-terakhir ini kan orang sudah akhirnya tahu, yang masuk kereta harus sudah boarding, harus sudah apa dan lain-lain. Artinya apa? Sistem memaksa orang untuk berubah. Nah, teman-teman marketing juga sama. Kalau teman-teman tidak punya sistem dan tidak membangun sistem, tidak akan pernah berubah. Database akan menjadi database biasa saja. Nggak perlu khawatir untuk mendapatkan database 1000, gimana caranya Pak? Mendapatkan database 10.000, gampang itu. Gampang. Yang susah itu adalah menganalisa database itu. Sehari cukup beli robotnya sekarang. Beli robotnya bisa kita dapat database 10.000 selesai. Kalau cuma data ya, kalau cuma nomor telepon. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita menganalisa itu. Ini yang butuh belajar banyak. Jadi emang bukan seorang marketing itu nggak bisa cuma nunggu konsumen datang ya Mas ya? Nunggu sekarang mau nunggu di mana kita di rumah. Iya benar banget. Harus dibangun lagi komunikasinya. Harus pinter-pinter masuk ke grup, masuk ke mana gitu. Dan lain-lain. Ya harus evaluasi lah. Kalau kemarin database-nya ada 1000, ya dikelompokkan. 1000 ini kategori A, B, C, ada yang cuma PHP doang, bahkan ada juga kompetitor juga yang nanya, karena itu dikelompokkan mana yang masuk. Jadi makanya nggak apa-apa nggak terjadi, tapi kita punya harapan besok. Hidup ini kan harus punya harapan, ya nggak? Betul Mas. Karena per hari ini tidak ada yang bisa memastikan pandemi ini selesai kapan. Tapi kalau kita tidak punya harapan, wis mati. Sama, marketing juga, kita harus membangun harapan sekarang ini. Artinya sampai dengan, wah kalau pandemi ini selesai, saya sudah punya database yang hot itu ada 5. Gitu. Semangat kita. Ya, amunisi. Iya, daripada hari ini kita paksain jualan, stres, tanpa kita sadari kita tidak pernah mengevaluasi dan lain-lain, ya jadi kacau semua. Bahkan nanti pas kondisi bagus, kita malah pingsan. Kasihan dong. Memang bukan berarti kondisi seperti ini, bukan berarti memang nggak ada penjualan sama sekali, masih ada kemungkinan. Ya.
Tapi juga ada juga orang berpikir bahwa sekarang ini kan kalau nyimpen duit kan hati-hati ya. Lebih baik dia simpennya dalam bentuk tanah. Ini juga kesempatan teman-teman yang jual kaplingan itu dan lain-lain. Tapi jual kaplingnya pun jangan pakai harga normal kayak tadi berapa tuh 50 sampai 80. Intinya untuk sekarang ini bukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, tapi membangun potensi database sebesar-besarnya. Jadi kalaupun dia beli pun no problem, hanya untuk mengurus legal. Nah itu nanti di tanggal 25 tuh saya detail tuh. Gimana caranya jualan dalam kondisi sekarang ini, tapi sasarannya tepat. Kalau sekarang waktunya pendek ya udah Mas. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan mungkin saat terakhir belum tutup bagi para peserta yang bertanya bisa langsung angkat tangan atau langsung di unmute dan bisa langsung disampaikan. Bro, mana bro? Bro. Pak Rohim, wah semangat nih Pak Rohim. Pak Rohim ACT sifat tanggap. Happy Kaltim, waduh. Semangat Pak Kaltim. Udah lockdown ya Pak ya? Tanya Mas ya? Ya, enggak. Ya, misalnya kita sebagai developer ya, antara marketing kita, marketing freelance atau agensi mitra kita dengan prospek atau user atau calon pembeli, kira-kira yang perlu kita service lebih baik itu yang utama yang mana Mas? Marketing kita, mitra marketing kita atau atau calon konsumen kita gitu. Artinya nanti kan apakah kita ngasih harga yang bagaimana kalau ke konsumen, tapi kalau ke marketing misalnya dengan promo komisinya kita naikkan atau seperti apa, nah itu bagusnya gimana Mas? Kalau sekarang lebih pikir ke konsumennya aja Mas, yang dipikirkan. Bukan berarti si marketernya tidak kita pikirkan, tidak, tapi kita anggap tim marketing sekarang ini gimana caranya kita bisa hidup dulu, bertahan dulu, nggak usah berpikir komisi yang besar dulu. Tapi stimulus-stimulus yang didiskon atau apalah bentuknya itu lebih baik kita berikan ke user dulu sekarang. Karena untuk mendapatkan user sekarang ini cukup berat. Tapi kalau prospeknya cukup hot, mungkin juga DP-nya bisa dicicil, mungkin juga biaya-biaya KPR-nya kita bisa tanggung dan lain-lain. Kita kompromi di situ. Kalau biasanya marketer biasanya 2%, kalau itu tidak memberatkan, lebih baik kita bicara apa adanya aja. Secara tim harus kita jaga, karena kembali lagi kalau kita punya in-house marketing, ya harus kita bangun semangat itu. Jangan sampai in-house kita juga waktu mentang-mentang di rumah terus nggak ada kerjaan juga, enggak. Ya itu tadi saya bilang, database-nya di follow up. Database itu di follow up, dikasih target mereka. Sudah berapa database yang kamu hubungi dalam 1 minggu ini. Menghubunginya bukan untuk menanyakan jadi beli apa tidak ya, tapi lakukan dulu komunikasi, say hello, bikin catatan. Kalau teman-teman punya program CRM-nya itu bisa dilakukan itu, Customer Relationship Management. Dari konsumen A itu sudah saya follow up tingkat pertama. Nah, cara memfollow up-nya pun kita sebagai developer, sebagai manajer pun sudah kita atur mas skenario-nya. Pertanyaan pertama apa, pertanyaan kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Jangan itu aja yang kita sampaikan. Gitu. Tujuannya apa? Untuk menjaga komunikasi kita dengan prospek tadi. Tapi jangan terus setiap hari juga, enggak juga. Jadi setiap ada kabar baru, wah alhamdulillah ya Pak, ternyata yang lockdown tidak hanya Depok tapi Bekasi, tapi alhamdulillah Depok lokasi kita sepertinya aman gitu. Itu aja. Jadi bahasa-bahasa menyenangkan lah, karena per hari ini orang lebih suka dengan yang hal-hal yang sifatnya menyenangkan daripada yang menyusahkan. Karena cukup susah sekarang nonton TV tiap hari bertambah 1000 ya Mas. Walaupun yang sembuh sudah banyak, tapi kan yang meninggal ya tetap banyak juga. Betul. Bangun komunikasi. Gitu Mas Rohim. Oke Mas Dikin, terima kasih. Ya. Yang lain ada? Bandung. Katanya suara saya
kresek ya? Apa Oh, jelas sekarang? jelas, Jelas, jelas. jelas. Oke, siap. Dari mana mungkin Kalimantan Timur, Berau, Bandung, Aceh? Silakan, jika ada yang mau ditanyakan. Bu Mungkin Fitri dari sebelum mana tuh? Ibu-ibu banyak nih. Bu Fitri, Bu Lise. Saya mau dengar Bu Lise nih suaranya. Di open, Mas. Ini boleh. ibu saya di Bandung nih. Kumaha, Assalamualaikum damang, Pak Bu. Pinky. Saya sebenarnya di sini tuh lebih untuk apa ya saling memotivasi diri aja karena bukan hanya dunia properti yang memang kena imbasnya, semua dunia usaha dari yang kecil sampai yang besar itu kena. Jadi eh, eh, masih tetap akan terus ujungnya memang ke properti, tapi mungkin untuk saat sekarang lebih ke mensupport diri sendiri ya dan juga teman-teman yang lain ya, karena kebetulan kemarin saya kena ODP. Jadi untuk apa untuk ketemu orang banyak tuh masih ada trauma gitu. Jadi apa ya, sekarang sosialisasinya mungkin lebih dibanyakin di Zoom atau di online gitu, karena untuk keluar rumah aja ada ketakutan tersendiri, takut terinfeksi lagi. Itu mungkin kalau dari Bandung. Kalau properti, teman-teman properti kayak Kang terus kayak siapa teh yang satu lagi teh itu kayaknya semua sekarang hold on, meskipun tetap penjualan dan kegiatan mereka masih terus ada meskipun lewat online atau Zoom gitu. Itu kabar dari Bandung. Gitu Mas Kikin, doain ya. Semoga Ya, terapi link sayanya sekarang berangsur membaik, terutama kepedean saya untuk bertemu orang. Amin, Bu. nah ini kegiatan semacam ini pun sebenarnya ya, untuk menambah semangat juga, Bu. Menambah imunitas. Iya. Betul. Oke, baik. Mungkin ada closing statement sebelum ditutup dari Mas Kinkin. Alhamdulillah udah 1 jam lebih kita bareng-bareng di sini. Ya intinya apapun itu, sekarang ini kondisinya teman-teman jangan memaksa. Sama seperti Bu Lise tadi bilang, untuk ketemu orang aja sekarang kan hati-hati ya. Apalagi ketemu user. User sekarang tuh sangat sensitif ya. Karena sejujurnya jangankan tanda jadi yang 100.000, Mas. Dia mikirnya luar biasa sekarang ini. Bukan untuk menunda, tapi bukan juga dia tidak jadi beli, tidak. Tapi dia punya harapan, hanya saja hari ini bagaimana orang sekarang itu berpikir untuk hidup dulu. Karena kita nggak tahu apakah ini bisa berlangsung sebulan atau 2 bulan. Pak Jokowi bilang akhir tahun tuh. Akhir tahun kan berarti berapa bulan tuh? Setengah tahun lagi. Tapi ya cara optimisnya itu tadi jalin lagi hubungan baiknya, database lama dibuka, kemudian lakukan tracing lagi, dikelompokkan mana yang bagus, dalam tanda kutip yang prospek lagi. Oh ini sebenarnya dulu dia itu tidak niat beli rumah, tapi pengen investasi tanah gitu. Nah kita untuk menjalin baik hubungan dia, next ke depan kita tidak punya tanah tapi kita punya rumah, tapi teman kita kan punya tanah. Coba ditawarkan, Bu ini kebenaran teman saya punya tanah, untuk menjalin hubungan baik aja. Jangan sampai terus gara-gara kita jual rumah tapi nggak punya tanah, orang yang cari tanah kita tolak, gitu. Nggak boleh. Tapi jangan juga dibilang apa ada boleh juga, palu gada juga nggak boleh, kita harus jujur. Bu maaf kalau rumah saya punya, tapi kalau tanah saya nggak punya, tapi saya bisa hubungkan teman saya. Gitu. Nah ini juga jalan cara kita untuk men-tracking database tadi itu. Terus dia mau cari rumah yang harganya 500-an. Bilala kita punya produk yang harganya 1M. Logikanya juga sama. Makanya kelompok semacam ini, mungkin yang bisa diwadahi sama Tapis ini akan menjadi media teman-teman untuk bertukar juga dagangan. Zaman sekarang kalau tidak bisa bertukar dagangan, repot. Artinya
kita tidak punya pun, tapi teman kita punya, no problem. Wah, nanti yang closing dia toh, nggak apa-apa Mas. Tapi user itu akan menjadi melekat di hatinya dia kita itu. Oh, Bu Lise Trust ya. atau Pak Kinkin itu sudah merekomendasikan dia itu. Next nanti dia akan rekomendasikan juga teman-teman yang lain. Nah itu imbas ini karambol ini yang menjadi penting. Jadi dahulukan dulu kepentingan orang lain, insya Allah kita akan tertolong dengan baik. Gitu Mas. Tapi yang penting hari ini tidak cukup waktunya 1,5 jam Mas ya. Total. Tidak cukup. Jadi harusnya lebih intensif lagi. Tanggal berapa ada lagi Mas? Insya Allah kalau kelas gratisnya kita akan buka untuk yang belum sempat di tanggal 22. Insya Allah 3 hari lagi. Dan juga puncaknya akan ada di tanggal 25. Dan syaratnya untuk menambah imunitas kita bersama ini, kita harus bisa menciptakan lingkungan yang positif. Jadi kalau sekarang ada 26, tingkatkan lagi lingkungan ini menjadi berapa? Menjadi 200, menjadi 300, tingkatkan lagi Mas. Gunakan grup ini untuk sama-sama kita meningkatkan jaringan. Saya nggak tahu di antara ini ada teman marketing juga, ada developer juga, ada kontraktor juga, pasti akan berkumpul. Jadi semakin ini besar, semakin besar juga orang yang sama-sama dalam kondisi yang sama. Ibaratnya hari ini Anda tidak punya uang sama, ayo kita sama-sama nangis gitu. Tapi nggak gitu juga kan. Hari ini kita punya dagangan, hari ini kita punya peluang, yuk ayo kita share sama-sama. Saya tak jadi provokator aja nggak apa-apa. Jadi yang saya provokator aja, ayo. Tadi kan teman-teman di Garda paling. Oke. Ini Baik, nanti Mas. ditingkatkan lagi menjadi 300 dan lain-lain, ini positif Mas. Artinya bisnis properti ini adalah bisnis yang bisa menggerakkan hampir 100 komponen usaha rentetannya, mulai dari tukang batu dan lain-lain. Tapi kalau bisnis ini runtuh, yang lain juga ikut runtuh Mas. Tapi bisnis ini nggak boleh runtuh. Teman-teman harus iklan sekarang ini. Hari ini teman-teman harus iklan. Nggak boleh karena pandemi teman-teman tidak iklan. Cuman iklannya seperti apa, kontennya seperti apa, nanti kita ketemu di tanggal 25. Intinya komunikasi ini harus dijaga terus. Nggak boleh teman-teman, ya pandemi kan orang tidak konsentrasi, nggak boleh. Hari ini Rinso pun masih iklan, Mas. Hari ini sampo Sunslick pun masih iklan, walaupun dia sudah sangat terkenal. Tapi ketika kita tenggelam, tidak ada satupun yang kita tongolkan di medsos atau di media iklan lainnya, orang tidak akan pernah tahu. Cuman iklannya apa, nah itu yang butuh kreativitas. Mudah-mudahan nanti tanggal 25 kita bisa lebih bahas. Ada nggak yang mau ikut tanggal 25 nih? Insya Allah. Nanti hubungi Mas Multi ya. Mas Multi punya paket khusus tuh. Intinya bukan, sekali lagi bukan kita untuk saling memanfaatkan, tidak. Ini saling bertukar saja. Teman-teman di Tahfiz pun dalam kondisinya sedang lockdown juga di Jakarta. Dipisah-pisah juga. Jadi kita saling berbagi aja. Niat saya ini di Jogja, teman-teman Tahfiz di Jakarta, kondisi kita juga sama. Jadi mohon kita saling mengingatkan, saling menyemangati, itu kuncinya, dan berpikir kreatif itu lebih penting sekarang ini. Jangan terus diam, berdiri, tidak bisa bergerak apa-apa. Dengan berkumpul lebih banyak orang, yang penting tidak secara fisik, itu akan menambah imun kita dan pasti doa kita tidak sendirian. Mudah-mudahan kalau teman-teman ini sampai 3.000 bahkan sampai 30.000, ya bisnis ini harus bangkit. Kita harus dorong pemerintah bahwa kalau properti tidak tertolong, bisnis lain akan sama juga. Bayangkan Karena tukang batu. sejatinya memang tidak pernah habis ya Pak, Mas, properti itu. Selama laki-laki masih suka dengan perempuan ya bisa masih bisa jalan. Saya pikir itu Mas. Jadi yang minat nanti bisa hubungi Mas Multi untuk anunya. Tapi saya tidak pelit dalam hari ini. Saya buka tetap komunikasi. Teman-teman bisa ikutin di www.asikin.id. Nanti bisa komunikasi langsung di situ. Yang saya berusaha untuk menulis apa yang pernah saya alami. Selama ini kan kami kan bukan belajar dari sekolah atau dari universitas ya, belajar dari pengalaman benar-benar di lapangan. Jadi kalau tulisannya jelek atau tulisannya kurang bagus atau bahasa kurang pas, karena memang kami tidak dididik untuk belajar menulis. Selama ini kami hanya melaksanakan, dan yang kuncinya satu adalah lebih baik belajar mendengar daripada berusaha maksimal belajar untuk bicara. Jadi mendengar semacam ini, walaupun tidak ada pertanyaan, saya yakin ini mendengar semua.
Siap. Oke, gitu Mas. Oke, baik. Untuk sekedar mengingatkan, jadi untuk tanggal 25 nanti kita memang benar-benar akan tidak hanya kulit, kita akan mengupas hingga ke daging-dagingnya. Ya, ceritanya A sampai Z itu kita akan bahas di sana. Karena waktunya memang tidak akan cukup ya, Mas Kinkin, untuk hanya sekedar 1 jam, 2 jam. Kita memang benar-benar harus mengulik lebih dalam terkait kondisi marketing, apalagi di saat pandemi seperti ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum ditutup, izinkan saya untuk memfoto. Jadi bagi Bapak Ibu untuk yang bersedia mengeluarkan videonya, jadi saya akan membuat dokumentasi. Saya akan foto sekali 2 kali. Untuk silakan bagi Bapak yang ingin Selfie. ya yang videonya diaktifkan, silahkan, kita akan berfoto bersama. Jadi untuk yang pertama dulu nih, slide pertama. Boleh gayanya gini, silahkan. Dalam hitungan ketiga untuk slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang untuk slide kedua, silakan Bapak yang ingin difoto. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Semoga hubungan kita tetap berlanjut, komunikasinya tetap lancar, silaturahminya juga tetap berjalan. Bagi teman-temannya atau kerabatnya yang juga marketing tapi ingin tetap ikut, insya Allah kami akan mengadakan lagi pada tanggal 22, jamnya sama, insya Allah dipandu juga dengan saya. Dan saya harapkan kepada Bapak Ibu juga bisa bantu untuk menyebarkan info ini sehingga yang tahu ini semakin banyak. Dan juga Usul Mas, kalau hari ini ada sekitar 30-an tadi, kalau bisa besok ngajak 2 orang. Nanti saya kasih lagi yang lebih teknis. Oke. Gitu ya. Siap. Kalau bisa mencapai lebih masing-masing 1 orang, 2 orang ngajak besok, saya kasih lebih teknis lagi. Free. Khusus tanggal 22. Terus tanggal 22. Kita akan lebih diperdalam ya, Mas Kinkin. Ya. Oke. Terima kasih kepada semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kemudian hari lewat Zoom tentunya. Dan semoga acara malam ini akan mendapatkan banyak manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai host pamit undur diri dan terima kasih banyak atas waktunya. Hadana lihaza wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Sami-sami Ibu.